Doa selesai, jangan lupa kursinya ditaruh di atas meja, kemudian yang piket hari ini silakan dipiketi, kayak gitu ya. Oke, hati-hati di jalan. Ya, Pak. Hal yang menyenangkan hati banyak sekali, bahkan kalau kita bermimpi sekarang ganti. Oke, sebelum kita mengawali pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, sebelum saya awali pertemuan hari ini, saya mau screenshot dulu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin kita lebih kayak diskusi. Usahakan kalian karakternya itu dekat dengan kalian biar bisa mengobrol, karena kalau jauh dari karakter teman kalian nggak akan bisa mendengar suara teman kalian. Cari ruangan yang di kelas-kelas tersebut, bisa berkelompok atau bisa sendiri juga nggak masalah. Silakan masuk ke ruang biar PPT saya nanti bisa terlihat di share screen kalian. Kalau kalian tidak masuk di kotak kecil ini, kalian tidak akan bisa melihat share screen yang saya lakukan. Silakan. Rifki, silakan masuk ke kotak-kotak kecil Rifki, Fagan, Dimas, kayak gitu, biar bisa melihat share screen yang saya lakukan, kayak gitu ya. Gitu. Nah, kemarin kita udah membahas mengenai Perang Dunia yang pertama, terus kemudian juga ada beberapa negara-negara yang sudah bergabung di Perang Dunia yang pertama. Terus kemudian juga pihak-pihak yang terlibat pada Perang Dunia yang pertama itu kan ada blok ya, satu blok yaitu blok sekutu dan satunya lagi adalah blok sentral. Kalau yang blok sekutu itu ada Rusia, Serbia, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat, dan yang untuk yang sentral itu ada Austria dan Jerman, seperti itu. Nah, nanti di hari ini kita lebih berdiskusi kenapa sih Rusia itu bisa masuk ke dalam blok sekutu, kemudian yang blok sentralnya itu kenapa kok ada Jerman dan Austria, alasannya seperti apa, seperti itu. Jadi nanti kalian bisa mengungkapkan pendapat kalian, kemudian kalian bisa maju ke depan. Mengapa Perang Dunia yang pertama didominasi oleh negara-negara Eropa? Kalau jawabnya menuju ke karakter saya ya, terus kemudian dinyalakan mic-nya biar terdengar suaranya. Silakan. Siapa? Aulia, silakan Aulia. Gimana? Dinyalakan mic-nya Aulia. Karena Perang Dunia I merupakan perang global yang berpusat di Eropa. Aulia lah. Oke, terima kasih jawaban Aulia. Kalau jawaban Aulia tadi menurutnya adalah karena perangnya itu pusatnya di Eropa, makanya banyak yang didominasi oleh negara-negara Eropa. Nah, itu mungkin cukup bagus. Tapi mungkin ada jawaban lain selain dari jawaban Aulia. Sebenarnya banyak banget jawabannya, Rek. Silakan maju ke depan. Oke, Zahira mungkin silakan maju ke saya, terus kemudian dinyalakan mic-nya. Zahira, silakan. Karena perebutan tanah jajahan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa yang terlibat di dalamnya terjadi di benua Eropa. Oke, bagus sekali untuk jawaban oleh Zahira. Kalau tidak ada, mungkin saya kasih gambaran ya, kenapa sih kebanyakan itu adalah negara-negara yang di Eropa. Yang pertama, ingat revolusi industri itu terjadinya di mana? Di Eropa kan. Nah, maka dari itu di Eropa, karena maju-majunya negara Eropa, jadi ya mungkin yang mendominasi ya negara Eropa, karena yang paling maju ya negara Eropa, kayak gitu. Salah satu alasannya adalah karena adanya revolusi industri yang ada di negara Eropa. Maka dari itulah yang menjadikan kemajuan yang ada di Eropa kemudian mendominasi terjadinya Perang Dunia yang pertama, seperti itu. Jadi jawabannya adalah simple banget, yaitu adanya revolusi industri, seperti itu, Rek. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalian bisa berdiskusi dulu dengan teman kalian atau di pojokan atau di dalam kelas biar tidak terdengar oleh teman-teman yang lain, gitu. Pertanyaan berikutnya, Rek. Kenapa daerah Balkan itu menjadi rebutan negara-negara Eropa? Silahkan dijelaskan. Yang belum ya. Oke, yang belum. Siapa dulu? Trigading dulu ada, Trigading dulu. Karena belum, Zahira udah tadi. Coba Trigading. Karena memiliki sumber daya alam yang melimpah. Oke, jawabannya dari Trigading sangat benar ya. Jawabannya adalah memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Tempatnya atau lokasinya itu adalah strategis, seperti itu.
Oke, ini kayaknya udah benar. Jadi kita lanjut pertanyaan berikutnya. Kenapa Serbia melawan Austria? Jelaskan. Kalian. Ya Pak. Oke, Fatgan, silakan Fatgan. Iya, bagus. Karena Oke. Serbia dianggap sekutu sama Rusia. Oke, karena Serbia dianggap sekutu oleh Serbia. Oke, dianggap sekutu tuh maksudnya gimana? Ya dianggap kayak apa itu Pak? Jadi Lawannya gitu. ya lawannya. Serbia sama Rusia, lawannya Rusia dah. Serbia sama Rusia. Nah, Iya Pak, kan dianggap sekutu Pak sama Rusia Pak. berarti lawan atau kawan? Ayo. Lawan. Tuh, Serbia sama Rusia? Oh, ini loh, aduh, apa sih Pak? Menata kata-kata Oke, dulu Pak. silakan. Nggak apa-apa, dapat nilai keaktifan juga Fatgan. Yang lain. Ya Pak, saya mau jawab. Oke, Bebena. Karena pemerintah Austria-Hungaria menuduh bahwa Gavrilo Princip dan komplotannya tidak berjalan sendiri tetapi didukung penuh oleh Serbia. Oleh karena itu, Austria menggunakan kesempatan untuk menyerang Serbia. Oke, bagus banget dari jawabannya Zevena. Mungkin dari jawaban Zevena itu tadi juga mewakili dari jawaban pertanyaan yang pertama tadi. Kenapa sih Gavrilo Princip itu menjadi pemicu awal Perang Dunia yang pertama? Oke, itu bagus sih ya gitu. Sebenarnya jawaban Fagen tadi juga udah bagus ya gitu. Mungkin ada yang mau lengkapi lagi, silahkan. Ya, gitu. Terus, oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Kenapa Rusia memihak Serbia? Alasannya kenapa? Gitu. Oke, silakan kalian bisa diskusi dulu dengan teman-teman kalian mungkin, terus kemudian bisa maju ke depan. Atau Tri Gading? Saya Pak, Oke, silakan Tri. kan Rusia itu perang sama Jepang. Rusianya kalah, jadi Rusia tuh nyari temen sama Serbia. Oke. Rusia itu pernah perang terhadap sama Jepang ya, terus kemudian Jepang tuh menang dalam perang kayak gitu. Kalau kita lihat lokasinya atau kita lihat peta misalnya ya, Jepang itu kan negaranya kecil banget bila dibandingkan dengan negara yang ada di Rusia, itu wilayahnya luas banget kayak gitu. Nah, tapi Rusia yang seluas itu bisa dikalahkan oleh Jepang, maka dari itu Rusia itu kan kayaknya malu dan sebagainya, maka dari itu juga Rusia itu memihak Serbia untuk menutupi kekalahan tadi kayak gitu. Jadi pada waktu ini ya, pada waktu tahun ini 1904 yang paling kuat negaranya itu adalah Serbia kayak gitu. Maka dari itu Rusia memihak Serbia untuk menutupi kekalahan dari Jepang itu sendiri. Oke, benar banget yang dijawab oleh Tri Gading tadi ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, ini. Kenapa Prancis memihak di blok sekutu? Kenapa? Lho enggak, iki apa kaya kita jawab apa ya apa mbok jawab ora? Google gak ono. Jawabannya Koyo iki apa jeneng si alaman ojo iki ojo akeh omongi gak seneng aku sumpah. Iki lho, apa iku jenenge? Soale iki sekutuwe Inggris. Tapi gak rumane sih. tapi Ayo. penjelasannya apa kok mek sekutu Inggris? Soalnya Prancis kok Inggrisan. Jenenge iki apa jenenge improvisasi ngawur. Ayo. Enggak, kayak ada Pak Bendu. Iya. Jadi bagus nih bukan kelompok sih sebenarnya, tapi yang di grup kelompok 16 tadi udah diskusinya bagus-bagus. Gitu. Mungkin tinggal maju saja diungkapkan diskusinya. Oke ya, karena udah selesai di materi di hari ini, saya izin untuk screenshot. Oke, karena waktunya udah selesai juga, mungkin kalian bisa pelajari di Perang Dunia karena PPT-nya udah selesai. Terima kasih atas kehadiran di hari ini dan partisipasinya di hari ini. Semoga apa yang kalian lakukan di hari ini dapat barokahnya dan hikmahnya, ya.
sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, apa baiknya kita berdoa dulu, berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa di berdoa selesai. Jangan lupa kursinya ditaruh di atas meja, kemudian yang piket hari ini silakan dipiketi, gitu ya. Oke, hati-hati di jalan. Ya, Pak. Hati-hati di jalan. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke. Tentu ya. Metu-metu aja, Rek. Oh iya, Pak. Oh iya. Oh iya, Pak. Makasih, Pak ya. Sama-sama.